Halo semuanya, selamat datang di channel LCP. Balik lagi dengan gue Setra di sini. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan bonus deposit sebesar 100%, silahkan registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi video. Oke, video kali ini adalah video untuk para pemula. Untuk para pemula yang baru mengenal dunia trading di Olimtrade ataupun di platform lain. Karena banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM saya. Biasanya tuh kalian mempertanyakan, Mas, apa sih yang harus pertama kali dipelajarin dalam dunia trading atau bagaimana strukturnya yang gitu. Jadi gini ya bro ya, kita bahas ya. Jadi tuh kalian nggak harus langsung belajar ke indikator. Saya tidak menyarankan. Kalau kalian nekat, terserah kalian kalau emang itu menguntungkan atau memiliki rasio yang sangat tinggi probabilitasnya. Oke, di sini akan menggunakan notepad ya. Hal yang harus kalian pelajarin dalam dunia trading itu yang pertama, anatomi candlestick. Oke, yang pertama adalah anatomi candlestick. Di dalam anatomi candlestick itu memuat yang namanya candle pattern. Candle pattern itu contohnya ada apa sih ya? Ada doji, engulfing, ada pin bar, dan lain-lain. Nah, ini yang wajib banget kalian harus pahami gitu. Belajar ini nggak apa ya, nggak sebentar gitu, cukup memakan waktu. Percaya deh. Karena apa ya? Kita harus melototin market, kita harus tahu formasi-formasi candle ya. Kita harus tahu artinya sumbu atas bawah, harus tahu momentumnya seperti apa gitu. Oke, ini yang pertama harus kalian pelajarin ya. Ingat, anatomi candlestick atau analoginya candlestick itu seperti apa, psikologisnya. Jadi kalau kalian nggak hatamin ini, ya, kalau ini belum katam, kalian ke ranah yang lebih jauh ntar kesusahan. Percaya sama saya. Karena dulu saya pas pertama banget trading tuh langsung belajar indikator. Tanpa tahu karakter market, tanpa tahu struktur marketnya itu seperti apa. Saya asal gas saja. Oke. Udah ya, yang satu anatomi candlestick. Yang kedua, kita belajar yang namanya trend. Pelajarin tuh. Trend. Di dalam trend itu memuat yang namanya trend naik, trend turun, terus sideways. Sideways atau konsolidasi atau koreksi. Yang kedua wajib kalian pelajarin adalah ini. Oke, di dalam tren naik ada yang namanya high ya. Saya singkat aja high. Terus low ya. Higher high, higher low. Harus paham. Di dalam ini ada yang namanya pasti ada yang namanya koreksi ya. Retracement itu pasti ada. Oke, yang kedua di tren turun ada yang namanya titik, sama aja. Titik high, titik low, titik higher low, titik lower low. Ada yang namanya ini di dalam area trend. Oke, yang ketiga SNR atau support dan resisten. Di dalam support dan resisten ya, ada yang namanya
as support become resistant atau SBR. Tuh. Di dalam SBR ya, ada yang namanya retest, terus retrace, ada yang namanya FTB atau first time back ya, ada yang namanya FTR. Oke. Di dalam SNR juga terdapat yang namanya R atau resistant become support. Di dalam resistant become support ya, sama, ada ini juga kebalikannya. Jika kalian sudah mempelajari ini semua, kalian akan tahu struktur dari market. Oke. Jika trennya sedang naik, sebaiknya saya harus open posisi di mana sih? Dan konfirmasinya kayak apa sih? Nah, itu. Oke. Yang keempat, ada yang namanya SND, supply and demand. Untuk supply and demand konsepnya seperti sama SNR ya. Di dalam supply and demand ada yang namanya rally, base rally atau RBR. Ada yang namanya drop, base drop. Ada yang namanya rally, base drop. Ada yang namanya drop, base, rally. Oke, ini harus paham. Di dalam RBR, DBD, RBD, atau DBR, ada yang namanya retest, retrace, FTB, dan FTR sama aja. Nah, jadi kalau kalian udah paham semua ini ya, kalian tahu struktur market ya. Kalau di SBR itu momennya seperti apa, karakter marketnya seperti apa, struktur marketnya itu seperti apa, ntar kalian paham. Mungkin kalau saya masih mau sharing sama kalian, akan saya jelasin satu-satu ya. Jadi tuh kalian bertahap itu belajarnya biar nggak ngawur asal entry aja. Yang ada ntar loss kalian. Apalagi yang perlu saya sampaikan ya? Oh, ada lagi. Saya rasa ya, untuk price action ini, ya ini price action sederhana sih ya. Masih belum ke expert. Kalau ke expert ada yang namanya QM, compression, dan lain-lain. Kalau itu untuk di forex, ya di binary option juga bisa, tapi saya rasa itu terlalu wah dalam analisa ya. Jadi ini aja sudah cukup profitable ya jika kalian mau konsisten. Karena ya gimana ya, untuk supply and demand, SNR, pokoknya price action itu cocok banget buat kalian yang suka jantungan di market gitu. Ini perlu diingat ya bro ya. Jadi belajarnya bertahap gitu. Belajar ini ya, anatomi candlestick itu lumayan lama sih. Ya tergantung cara kalian belajar aja sebenarnya. Kita harus spending time dengan market ya, tahu formasi candlenya seperti apa ya. Kita harus paham, terus ntar paham apa yang namanya OHLC ya. Oh gue tambahin di sini sorry. Di dalam anatomi candlestick ada yang namanya OHLC, ralat ya bro ya. Gue lupa tadi. OHLC itu adalah open, high, low, dan close di setiap candle. Nah, untuk OHLC sendiri ini ya, ini bisa digunakan untuk kita mencari pivot point kalau kalian trading di forex ya, untuk nentuin support dan resisten harian. Jadi cukup menggunakan hitung-hitungan dari OHLC. Itu bisa. Saya kalau trading di kripto ya, trading margin di kripto, saya hanya ngegunain OHLC aja. Jadi saya setiap pagi-pagi ya, pembukaan candlestick yang daily, gue langsung hitung tuh OHLC-nya, terus gue pasang support dan resisten, terus gue entry point untuk mendapatkan profit berapa sih ya, 5% sampai 10% itu sangat mudah kalau hanya menggunakan pivot point. Untuk rasio kekalahannya atau lossnya itu sangat sedikit, jadi masih banyak profitnya.
Tapi ya hanya gitu, 5-10% aja kita take profit gitu terus. Nah, di dalam tren ini juga ntar ada yang namanya macam-macam pokoknya lah. Kalian pelajarin ini aja dulu ya. Pokoknya ntar ada Elliott Wave dan lain-lain lah kalau di tren. Ada swing high, swing low, ini kan udah termasuk di area higher high, higher low gitu. Kalau kalian udah menguasai ini, kalian bisa menguasai osilator, indikator-indikator ya. Jadi kalian untuk nentuin overbought, oversold gitu. Ya mungkin cukup sekian ya video ini. Atau kita trading ya biar kalian percaya. Oke, cari market dulu ya bro ya. Kalau nemu sih momennya, kalau nggak nemu ya nggak jadi gitu. Oke, di sini ada support ya. Ada support. Gue cari yang lain aja yang agak enak gitu. GBP USD seperti apa? Sama aja, lagi kurang seret gitu. Oh, coba ke Bitcoin. Kayaknya Bitcoin sedang sideways ini di time frame 5 menit ya. Dari jam berapa ini? 0035. Sideways. Kita cari yang lain aja. Karena saya kurang suka kalau trading di market yang sedang sideways. Oke, ini ya. Anatomy candlestick, trend, SNR, SND. Saya akan lihat tren, struktur marketnya. Oke, gue pakai time frame 1 menit aja. Oke, di sini ada momen mungkin extending triangle ya, yang namanya pattern, chart pattern. Ini akan pakai garis trend, karena di sini sedang uptrend ya. Narik trend, garis trend tuh jangan ngasal, nggak boleh. Ntar kita ikutin aja breakoutnya kemana. Oke, kita praktekin ya apa yang udah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita membaca anatomi candlestick ya, ini ya. Gue besarin. Nah, candlestick yang ini, yang bullish ini, yang sedang bergerak, ini sedang berusaha membawa harga naik ya kan. Tuh, cepat banget. Sedang berusaha membuat membawa harga naik dan ngebreak ya. Ini ngebreak pembukaan candle bearish yang ini udah di break dan momentumnya strong. Oke, satu udah kita ketahui momentumnya strong bullish. Kita cek time frame 5 menit seperti apa. Ternyata sudah di breakout. Kita ke time frame 1 menit. Oke. Paling enak tuh pas FTP ya, first time back ke area ini. Untuk open posisi. Mungkin ini sedang mencoba, kali aja dapat. Saya akan open posisi 5 menit. Kalau loss saya akan kompensasi ya. Kenapa saya masih bertahan di dalam dunia trading? Karena saya berani kompensasi. Oke, kita cari momen FTP-nya, first time back. Karena di sini momentum dari bullish masih kuat. Kalau merek, sabar. Kali aja dapat. Momen first time back. Video ini udah direkam cukup lama ya. Udah 14 menit. Oke, sabar.
Buat kalian yang mau subscribe, silahkan subscribe ya jika kalian suka dengan videonya, kalau bermanfaat. Kalau enggak, silahkan di subscribe atau apa sih ya, dislike, terserah kalian, up to you. Oke, moga aja profit. Kalau nggak profit ya nggak apa-apa, namanya juga analisa bro, kadang juga meleset. Kalau kalian suka ngerokok, silahkan ngerokok ya, diudut dulu, udut terus sampai mampus. Korek nggak ada yang waras. Jancuk. Ini dicok korek dicok. Loh, ini apa? Oke, di sini bearish ya. Bearish tuh nggak mampu gitu ngebreak harga yang ini, bro. Mana. Ini. Makanya gue open posisi buy. Dan ini adalah momen FTB, first time back. Jadi saya tadi ya melihat kerangka dari market ya, ditambah ini trennya sedang naik, jadi peluang untuk naik semakin besar. Dan candle yang ngebreak, momentum bullishnya lumayan Morubozu, ditambah tren sedang naik, ditambah pattern ya, chart pattern extending, apa sih, extending atau apapun itu ya namanya, extending triangle kalau nggak salah, ini pattern yang ini gue tahu artinya tapi lupa namanya, pokoknya kalau nggak salah ini di breakout ya, di breakout, dan ini adalah first time back. Candle yang ini uh, yang bearish ini nggak mampu close ya atau ngebreak harga yang ini, yang tertinggi ini, jadi dia naik, ditambah trennya naik, kan mantap. Nah, satu lagi nih, kalau kalian udah paham yang namanya koreksi, pasti kalian akan menghindari market yang sedang banyak koreksi, itu pasti. Nah, kalau sedang tren naik, fokus open posisi buy, cari-cari momen buy. Kalau sedang downtrend, sebaliknya, fokus cari open posisi sell. Oke, kita lihat apakah akan profit atau tidak. Wih, nice, profit $4, cok. Jancuk, kayak nenggone. Mantap. Kayak tuku amar sih, cok. Lumayan. Oke, cukup sekian video kali ini dari saya. Buat kalian yang merasa bahagia dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen kalau perlu. Kalau video ini sangat non berkualitas atau nggak berkualitas, silahkan hujat saya, dislike video ini, dan unsubscribe channel saya. Oke, see you on the next time. Saya Stra di sini. Moga trading kalian lancar. Happy trading.